Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari SMK Muhammadiyah 3 Weleri. Atas nama saya Muhammad Trianggoro dan saya Yudan Kangrewan ingin mempresentasikan tentang implementasi IP binding sebagai manajemen akses user hotspot. Untuk perangkat kami menggunakan router, laptop, dan kabelan. Untuk router kita menggunakan seri Mikrotik RB941 SCON-TC. Untuk router RB91 bisa digunakan sebagai router jaringan, access point, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakses ke router kita dapat menggunakan sebuah aplikasi yang disebut dengan aplikasi Winbox. Nah, untuk mendapatkannya dapat didownload dari internet. Nah, mari kita tunjukkan cara mengakses ke router. Nah, untuk perakitannya cukup mudah. Pertama kita menancapkan kabel powernya. Nah, setelah itu untuk kabelnya dari SPA ke internet dihubungkan ke port 1. Setelah itu untuk port 2 sampai 4 nya dihubungkan ke klien atau server. Nah, setelah itu tinggal mengaksesnya melalui aplikasi Winbox. Mari kita mulai prakteknya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Winbox-nya. Kita tunggu MAC address Mikrotik kita keluar. Jika sudah, kita klik. Untuk login kita menggunakan default dari Mikrotik, yaitu login admin dan passwordnya kita kosongi. Connect. Nah, ini tampilan awal dari Winbox. Nah, kita akan mengkonfigurasi IP address dan makna masquerade. Untuk pertama kita klik IP, setelah itu DHCP client, kita klik icon plus, interface kita gunakan Ethernet 1 karena yang terhubung dengan ISP atau internet. Setelah itu kita klik apply dan OK. Status jika sudah pun berarti dapat digunakan. Kita akan menambahkan WLAN. Caranya klik IP, setelah itu address, setelah itu klik icon plus. Address kita isi sesuai keinginan kita masing-masing. Saya akan menggunakan 192.168.1.1.2.124. Untuk interface kita WLAN karena kita akan menambahkan untuk WLAN-nya. Oke. Setelah itu tambah lagi untuk klien di laptop. Addressnya kita isi 192.168.2.1.24. Untuk interface menggunakan Ethernet 2 yang terhubung ke laptop. Saya apply dan OK. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan IP untuk klien yang terhubung ke Ethernet 2. Untuk Ethernet kita juga sama, isi sembarang. Jangan ini. Ya, sembarang. Langsung aja. Selanjutnya kita akan mendapatkan IP untuk klien yang terhubung ke Ethernet 2. Caranya klik icon plus, satu addressnya kita isi 92.168.2.1.24. Untuk interface Ethernet 2, yaitu API dan OK. Selanjutnya kita buka IP DNS. Untuk allow remote request kita centang, setelah itu API dan OK. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan wireless dan hotspot. Pertama, klik wireless. Setelah itu checklist. Klik 2 kali. Untuk tabnya wireless. Setelah itu untuk modenya pilih upgrade ke. Untuk bandnya BGN. Untuk SSID nya saya menggunakan mode hotspot. Setelah itu apply dan OK. Ini artinya wireless sudah dapat digunakan. Setelah itu mengkonfigurasi hotspot. Caranya klik IP, hotspot, pilih hotspot setup,
Untuk interface-nya WLAN 1. Next. Untuk slide interface. Oke. Film ini. Selanjutnya akan mengkonfigurasi hotspot. Caranya klik IP, pilih hotspot setup, interface-nya WLAN. Setelah itu next, biarkan default seperti biasa. Nah, untuk DNS name-nya kita menggunakan noga.com untuk memudahkan kita saat login ke dalam jaringan tersebut. Setelah itu next. Ini artinya hotspot sudah kita konfigurasikan. Setelah itu untuk memanajemen hotspot, caranya ke tab user profile, klik ikon plus. Untuk nama terserah, saya menggunakan Noga. Untuk share usernya 2. Setelah itu apply. Oke. Nah, untuk usernya kita menggunakan 2 user, guru dan murid. Caranya klik ikon plus. Untuk servernya hotspot yang oke. Untuk usernya pilih. Untuk usernya kita membuat 2, yaitu guru dan murid. Caranya klik ikon plus. Untuk servernya hotspot yang saya buat tadi, untuk namanya murid, passwordnya 1 2 3 4 5. Wah, apa sih tadi? Astagfirullah. Saya boleh. Tutup. Kalian ini kan. Iya kan. Terus ya. Setelah itu pilih tab virus. Saya akan membuat 2 user, guru dan murid. Karena klik ikon. Untuk servernya saya ngalani. Stop. Oh, rasa stop ini lanjut gitu. Setelah itu lanjut ke tab user. Wah, kebut ini. Stop sih ya. Anggal katanya. Selanjutnya pilih tab user. Saya akan menambahkan 2 user. Caranya klik ikon servernya hotspot 1, untuk namanya guru dan passwordnya 2 3 4 5. Untuk profilnya yang saya buat di user profil tadi. Nah, ini yaitu untuk addressnya saya gunakan 92 T1 T13. Kenapa? Karena ketika klien terhubung ke jaringan menggunakan login guru, mereka akan mendapatkan IP 192.168.1.13 secara permanen. Setelah itu play dan oke. Selanjutnya saya akan membuat 1 user lagi. Seperti tadi, servernya 1, namanya murid. Untuk passwordnya sama. Untuk batch atasnya saya menambahkan 1 aku selanjutnya saya akan menambahkan 1 user lagi. Misalnya klik ikon
Untuk servernya hotspot 1, untuk namanya sekarang murid. Untuk passwordnya 1234. Untuk addressnya saya gunakan 168.1 T2. Untuk profilnya Muga yang saya buat tadi. Setelah itu apply dan oke. Untuk tahap selanjutnya, untuk tahap selanjutnya kami akan memodifikasi tampilan hotspot yang kita gunakan. Nah, untuk memodifikasi tampilan hotspot dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendownload yang sudah jadi di internet atau mengeditnya secara sendiri. Nah, untuk memasukkan yang sudah diedit atau yang di-download caranya, pertama buka file, setelah itu cari folder hotspot, jika sudah hapus atau remove. Setelah itu buka file manager, cari file hotspot yang sudah kita download atau edit. Setelah itu buat split. Drag and drop folder hotspot yang sudah di-download atau edit. Jika sudah, kembali ke Infratik, Winbox, hilang. Nah, tampilan hotspot sudah diganti. Untuk mengeceknya dapat dibuka ke connect terlebih dahulu ke hotspot. Oke. Nah, ini tampilan hotspot yang sudah diedit. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP binding. Nah, sebelum mengkonfigurasi IP binding dibagi menjadi 3 parameter. Yang pertama reguler. Yang parameter reguler berfungsi seperti login hotspot pada umumnya yang harus memasukkan username dan password. Nah, untuk yang kedua bypass. Parameter bypass berfungsi dapat mengizinkan secara langsung autentikasi. Sekolah clear ke belen nih. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP binding pada hotspot. Sebelum mengkonfigurasi, kami akan menjelaskan sedikit tentang IP binding. IP binding adalah sebuah fitur pada MikroTik yang digunakan untuk manajemen akses user hotspot. Dalam IP binding terdapat 3 parameter, yaitu yang pertama, reguler. Parameternya berfungsi seperti ketentuan hotspot pada umumnya. Ketika Anda ingin login ke dalam jaringan, Anda memerlukan username dan password. Yang kedua, bypass. Parameter ini berfungsi untuk mengizinkan user tidak melakukan autentikasi pada jaringan tersebut. Yang ketiga, block. Parameter ini berfungsi memblok user yang ingin mencoba login ke dalam jaringan hotspot. Nah, tersebut adalah penjelasan singkat tentang IP binding. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi 3 parameter tersebut. Nah, pertama-tama kita akan mencoba konfigurasi Pertama-tama kita akan mencoba konfigurasi yang pertama. Pertama-tama kita akan mencoba konfigurasi parameter. Kami ya cucu kita. Yang selanjutnya ya. Pertama-tama kami akan mencoba konfigurasi parameter yang pertama, yaitu reguler. Nah, untuk konfigurasinya dapat dilakukan dengan cara buka IP, hotspot, host, pilih MAC address yang akan dikonfigurasi. Setelah itu diklik kanan, make binding. Selanjutnya kita ganti karena nanti akan digunakan untuk
uji coba blok menggunakan layer 7 protokol. Nah, untuk tipenya gunakan regular, atau API dan OK. Untuk menguji cobanya, kita gunakan ke hotspot dulu. Nah, ini seperti ketentuan hotspot pada umumnya yang harus melakukan autentikasi, yaitu memasukkan username dan password. Sekarang lanjut ke parameter yang kedua, yaitu bypass. Tinggal mengubah tipenya saja. Buka ke IP binding, setelah itu double klik, tipe ganti bypass, apply, dan OK. Nah, sekarang tinggal menguji coba parameter yang bypass. Tinggal kita hubungkan ke hotspot. Nah, jika digunakan parameter bypass, maka akan langsung terkoneksi, terhubung. Tidak perlu melakukan autentikasi. Sekarang mau dicoba yang blok. Double klik, setelah itu ganti blok, API, dan OK. Sekarang buka dan hubungkan ke jaringan. Nah, pada saat parameter blok, cara Nah, sekarang tinggal menguji coba parameter yang blok. Dengan cara buka, hubungan ke hotspot, tunggu. Nah, karena lama terhubung, berarti tandanya akses user ini sudah diblokir. Nah, tahap selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan blok menggunakan layer 7 protokol. Caranya, nah, untuk ke tahap selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan blocking pada layer 7. Nah, untuk pertama-tama ini kita rubah dulu ke tipe bypass supaya terhubung langsung ke dalam jaringan hotspot tersebut. Apply. Nah, sekarang kita balik lagi ke konfigurasi layer 7 protokol. Caranya klik IP, setelah itu firewall. Nah, ke tab layer 7 protokol. Setelah itu klik ikon plus. Nah, untuk namanya saya kali ini akan mengeblok mikrotik.com. Ya, untuk namanya apa? Ini ya, kalian. Siap ya. Oke. Untuk tahap selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan blocking pada layar 7 protokol. Pertama kita ubah dulu ini ke tipe bebas supaya langsung terhubung ke dalam jaringan tersebut. Lalu apply dan OK. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi blocking pada layar 7. Caranya klik IP, firewall, layar 7 protokol, setelah itu klik ikon plus. Nah, kali ini saya akan mengeblok mikrotik.com. Nah, untuk namanya bisa saja mikrotik. Nah, untuk scriptnya ini nah, ini namakan mikrotik.com. Nah, untuk scriptnya seperti ini. Setelah itu apply dan OK. Selanjutnya kita pilih ke tab fitur rules. Ya Allah, udah nih. Kerekam masih ya? Saya udah nih. Itu
Untuk pengujian kita hubungkan terlebih dahulu ke hotspot kita. Setelah connect, kita buka Google, search mikrotik.com. Jalan ini. Untuk pengujian kita hubungkan terlebih dahulu ke dalam hotspot. Setelah itu buka Google, search mikrotik. Sambil menunggu, coba kita cek apakah laptop sudah terhubung ke dalam internet atau tidak. Nah, artinya laptop sudah terhubung ke dalam internet atau hotspot. Nah, ini artinya mikrotik.com sudah terblok oleh layar 7 protokol. Terima kasih, kami telah selesai mempresentasikan tentang implementasi IP binding sebagai manajemen akses user hotspot dengan mikrotik RB941 SCON-TC. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, akan kita perbaiki di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.